Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. QS Al-Fajr 27-28. Jalan para kekasih Allah. Dalam dunia yang hiruk pikuk dengan debat ilmu dan perselisihan hawa nafsu, muncullah sekelompok hamba yang tidak mencari pengaruh, tidak mengejar nama, tidak pula memperdagangkan ilmu dengan dunia. Mereka diam, tapi hati mereka bersuara. Mereka tersembunyi, tetapi Allah menampakkan mereka dengan cahaya. Mereka adalah para sufi, ahli hati, para musafir abadi menuju Allah. Abu Nasr Al-Sarraj menyusun kitab Al-Luma, bukan untuk menambah kekaguman manusia terhadap para sufi, tetapi untuk menjelaskan siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka ajarkan, dan bagaimana mereka menempuh jalan spiritual yang lurus, jalan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan pengalaman batin yang otentik. Ketika kata tasawuf disebut, banyak orang hari ini mengasosiasikannya dengan pakaian compang-camping, puisi-puisi rindu, atau tarian mistik yang memikat. Tapi tahukah kita bahwa tasawuf pada hakikatnya adalah ilmu hati, jalan pembersihan jiwa, dan cara hidup yang bersumber dari Rasulullah sendiri? Dalam kitab Al-Luma, Al-Sarraj membuka pembahasannya dengan menyucikan istilah tasawuf dari segala bentuk distorsi zaman. Ia menjelaskan bahwa tasawuf bukanlah sekadar tradisi yang muncul belakangan atau hasil akulturasi budaya asing, melainkan sebuah laku spiritual yang berakar pada Al-Quran dan Sunnah, lalu tumbuh melalui teladan generasi awal umat ini. Para sahabat dan tabi'in yang wara, zuhud, dan benar-benar mengenal Allah. Tasawuf bukan sekadar simbol menurut Al-Sarraj, tidak cukup mengenakan jubah wol, suf, tinggal di kubah-kubah sunyi, atau duduk dalam zikir panjang untuk disebut sufi. Karena hakikat tasawuf bukan pada simbol, tetapi pada realitas batin. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ia berkata, banyak orang memakai pakaian sufi, tapi hatinya penuh ria. Dan sedikit orang yang berpakaian biasa, tapi hatinya bersinar karena keikhlasan. Inilah peringatan penting bahwa tasawuf bukan gaya hidup alternatif atau estetika religius yang eksotis, melainkan disiplin spiritual yang menuntut kejujuran jiwa, disiplin hati, dan kefanaan diri di hadapan Allah. Makna lugawi dan istilah secara etimologis, ada banyak pendapat mengenai akar kata sufi. Dari kata suf, wol, karena para awal sufi mengenakan pakaian wol kasar sebagai simbol kesederhanaan dan pelepasan dari dunia. Dari kata safa, kesucian, karena hati mereka jernih dari noda dunia dan nafsu. Dari kata sufah merujuk pada ahlul sufah, para sahabat miskin yang tinggal di serambi Masjid Nabi dan hanya hidup untuk ibadah dan ilmu. Al-Sarraj sendiri tidak terjebak dalam perdebatan istilah. Baginya, yang penting adalah hakikat, bukan etimologi. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan para sufi, bukan dari mana kata itu berasal. Ciri khas sufi. Sejati sufi sejati memiliki ciri-ciri yang tidak bisa dipalsukan. Syidki, kejujuran spiritual. Ia tidak menampakkan sesuatu yang tidak ada dalam batinnya. Hatinya selaras dengan lisannya. Ikhlas, ketulusan murni. Ia tidak berharap pujian, imbalan, atau pengakuan. Segala amalnya hanya untuk Allah. Zuhud, ketidakterikatan pada dunia. Ia memegang dunia di tangannya, bukan di hatinya. Wara, menjaga. Dari syubhat, ia takut mengambil yang haram, tapi lebih takut lagi mengambil yang masih samar. Tawakul,
berserah kepada Allah. Ia bergerak dengan usaha, tapi hatinya tenang karena yakin Allah lah penentu hasil. Tasawuf sebagai ilmu dan jalan hidup Al-Sarraj menempatkan tasawuf sebagai ilmu tersendiri, sejajar dengan fikih dan ilmu kalam, tapi fokus pada batin dan jiwa. Jika ilmu fikih mengatur lahiriah, cara salat, puasa, muamalah, maka tasawuf mengatur ikhlas dalam salat, tawadhu dalam puasa, dan kejujuran dalam muamalah. Ia bukan pengganti fikih, tapi penyempurna ruhnya. Para sufi mempelajari maqamat, tahapan spiritual yang dicapai dengan usaha ahwal, keadaan ruhani yang dianugerahkan oleh Allah adab, perilaku yang mencerminkan kedekatan dengan Allah, dan kasih sayang kepada sesama makhluk dalam kitab Al-Luma. Banyak kutipan dari para tokoh besar seperti Al-Junaid, Sahal Al-Tustari, dan Du Al-Nun Al-Misri yang menjelaskan bahwa tasawuf bukan bicara, tapi keadaan. Ia bukan hanya apa yang dikatakan, tapi apa yang dialami dalam kesendirian. Mengapa Al-Sarraj menulis kitab Al-Luma? Al-Sarraj hidup di masa ketika para ahli fikih mulai mencela para sufi, menuduh mereka menyimpang dari syariat. Maka ia menyusun kitab Al-Luma untuk membela tasawuf sejati, membedakannya dari kepalsuan dan bid'ah. Ia ingin dunia tahu bahwa sufi sejati tidak menyimpang dari syariah. Mereka justru memperdalam syariah ke dalam batin. Mereka bukan pelaku bid'ah, tapi pewaris hakikat Nabi. Kesimpulan, tasawuf adalah jalan hening yang terang tasawuf. Sebagaimana ditulis Al-Sarraj, adalah jalan menuju Allah melalui hati. Jalan ini sunyi, sering disalahpahami dan berat bagi yang setengah hati, tapi ia penuh cahaya bagi siapa yang ikhlas. Ia adalah ilmu tentang bagaimana hati mencintai Allah dengan tulus, tentang bagaimana jiwa bertobat tanpa batas, tentang bagaimana hidup dijalani dalam fana dan baqa, melebur dalam kehendaknya dan hidup hanya untuknya. Inilah tasawuf menurut kitab Al-Luma, bukan filsafat kering, bukan ritual kosong, tapi jalan para pecinta yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Para sufi sejati tidak menyimpang dari syariat. Justru mereka menegakkan syariat lahir sambil menyucikan batin. Al-Sarraj menegaskan bahwa setiap makam dan hal dalam tasawuf bersumber dari kehidupan Nabi Muhammad. Tawakul mereka adalah tawakul Abu Bakar, zuhud mereka adalah zuhud Umar, dan cinta mereka adalah cinta Ali. Tasawuf bagi Al-Sarraj bukanlah pelarian dari hukum Allah, tetapi pendalaman terhadap rahmatnya. Maqam adalah kedudukan spiritual yang dicapai dengan usaha. Ia adalah perjalanan rohani yang sistematis. Al-Sarraj menguraikan maqamat secara berurutan. Taubah, taubat, pintu awal perjalanan. Tanpa taubat, tak ada langkah menuju Allah. Wara, menjaga diri dari hal syubhat. Karena para sufi tak hanya menjauhi haram, tapi juga segala yang mengeruhkan hati. Zuhud, melepaskan kecintaan dunia, bukan membenci dunia, tapi tidak tergantung padanya. Faqr, fakir, kesadaran bahwa hanya Allah pemilik hakiki segala sesuatu. Sabr, kesabaran bukan hanya pada musibah, tapi pada jalan panjang menuju Allah. Tawakul, menyerahkan urusan kepadanya setelah berusaha. Ridha, menerima segala takdir dengan lapang. Mahabbah, cinta kepada Allah yang melampaui cinta apapun. Berbeda dengan maqamat yang diraih dengan usaha, ahwal, keadaan adalah karunia Allah. Al-Sarraj menjelaskan bahwa para sufi mengalami berbagai ahwal seperti khusyuk, ketenangan dan gemetar dalam ibadah. Wajid, ekstase ruhani saat mendengar ayat atau zikir buka. Tangisan, tangis batin karena sadar akan jarak dengan Allah, uns, kedekatan. Merasa betah bersama Allah dan sepi dari selainnya. Haibah,
kekaguman, perasaan tunduk dan gentar di hadapan keagungannya ahwal datang, lalu pergi, tidak bisa dipaksakan. Ia seperti tamu yang singgah ketika hati telah dibersihkan. Al-Sarraj mencatat bahwa beberapa sufi menggunakan sama mendengar syair atau musik rohani untuk menumbuhkan wajd, ekstase batin. Namun beliau juga mengingatkan bahwa sama bisa menyesatkan bila hati belum suci. Bagi para sufi yang tulus, sama bukan hiburan tetapi penggugah hati. Ketika seorang sufi menangis dalam sama, itu bukan karena nada, tetapi karena makna yang menyentuh hakikat jiwa. Al-Sarraj mengutip banyak tokoh besar seperti Al-Junaid Al-Baghdadi, tokoh tasawuf yang sangat ketat dalam syariat Al-Hallaj. Sufi kontroversial yang wafat dalam ekstase, namun dihormati oleh sebagian karena keikhlasannya Sahl Al-Tustari. Sufi zuhud yang dalam ilmunya Abu Yazid Al-Bistami, pencetus istilah fana dan bakat mereka berbeda gaya, tetapi satu dalam tujuan mencari ridha Allah. Al-Sarraj dengan tegas membela bahwa tidak ada tasawuf sejati yang memisahkan dari syariah. Mereka yang mencela syariah atas nama hakikat adalah sesat. Para sufi sejati justru sangat hati-hati dalam wudu, makanan, dan amal. Kitab Al-Luma' bukan hanya buku, ia adalah cermin hati para wali. Dalam heningnya, kita mendengar suara rindu yang para pecinta Tuhan. Dalam huruf-hurufnya kita merasakan panasnya perjuangan melawan ego. Al-Sarraj tidak hanya menulis sejarah, ia menyusun peta bagi siapapun yang ingin menempuh jalan para salihin. Jalan ini berat, sunyi, dan tidak menjanjikan dunia, tapi ia penuh dengan cahaya. Siapa yang menempuh jalan ini akan mencium wangi surga, bahkan sebelum kematian menjemputnya. Don't forget to comment, like, and subscribe.